Mantan Gubernur NTB 2 periode, Muhammad Zainul Majdi alias TGB, Tuan Guru Bajang, hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan NTB Convention Center atau NCC, Jumat. Kasus pembangunan NCC ini telah menyerat 2 nama sebagai terdakwa, yakni mantan Sekda NTB, Rosyadi Husseini Sayuti, dan Direktur PT Lombok Plaza, Doli Sutaijaya Nasution. Dari pantauan Tribun Lombok, TGB tiba di Pengadilan Tipikor Mataram sekitar pukul 8:50 WITA. Ia tampak mengenakan baju batik warna hijau dan peci hitam. Saat turun dari kendaraan, TGB langsung menuju ruang persidangan utama. Sebelum memberikan kesaksiannya, TGB terlebih dahulu disumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Hingga pukul 10:27 WITA, sidang masih terus berlanjut. Sebelumnya, mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosyadi Husseini Sayuti, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin lalu. Sidang Rosyadi digelar dengan agenda pembacaan dakwaan perkara korupsi kerjasama pembangunan NTB Convention Center pada 2012-2016. Direktur PT Lombok Plaza Doli Sutaijaya Nasution juga menjalani sidang dakwaan. Jaksa penuntut umum mengatakan dalam peran Rosyadi adalah sebagai sekda yang mengelola aset milik daerah. Sementara Doli merupakan Direktur PT Lombok Plaza selaku penerima aset milik pemerintah Provinsi NTB. Keduanya menekan perjanjian kerjasama bangun guna serah aset Pemprov NTB di Kelurahan Cilinaya, Kota Mataram, untuk pembangunan NCC. Awalnya, aset Pemprov NTB itu merupakan laboratorium kesehatan masyarakat yang kini sudah dipindahkan ke Jalan Suara Mahardika nomor 10 Kota Mataram. Bangunan pengganti laboratorium kesehatan masyarakat senilai 5,2 miliar rupiah tersebut ternyata tidak sesuai dengan rancangan anggaran belanja atau RAB dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi NTB dan PT Lombok Plaza. Hal itu terungkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli Dinas PUPR NTB. Bangunan itu sejatinya sudah dicek tim Kementerian Kesehatan pada awal Februari 2025. Hasilnya bangunan tersebut tidak sesuai standar Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan gedung NCC seharusnya terbangun dalam waktu 3 tahun 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani. Namun kenyataannya bangunan NCC tidak kunjung berdiri. PT Lombok Plaza juga tidak membayar biaya kontribusi kepada pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp750 juta per tahun. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya menjelaskan sesuai dengan yang saya ketahui. Jadi seluruh rangkaian yang ditanyakan ya semampu saya menjawab. Mungkin ada yang di dalam juga bisa mendengar lah ya prosesnya. Menurut saya profesional, proporsional juga yang ditanyakan dan tidak ada hal-hal yang tendensius. Ya mudah-mudahan lah hasilnya mencerminkan nilai keadilan yang sebenarnya. Dah gitu aja. Ini Tuan Guru tadi kan Tuan Guru sangat jelas menyebut bahwa dalam menjalankan tupoksinya terdakwa ya dan mantan sekda ini profesional. Kalau tanggapan Tuan Guru terkait kasus ini seperti apa sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kenal beliau ini pejabat yang melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tidak ada hangki-pangki. Tidak ada hangki-pangki selama yang saya tahu ya, tidak ada hangki-pangki. Mau misalnya main belaka akhirnya enggak. Itu yang saya tahu tentang Bapak Haji Rosyadi. Ya, mungkin Tuan Guru ini soal tanda tangan tadi itu siapa kira-kira Tuan Guru yang dibalik sehingga Pak Rosyadi berani tanda tangan? Sama seperti Ketua Majelis Hakim tadi, ini sudah saya tanyakan dan saya bahkan mengirim ya orang yang juga dikenal oleh Pak Rosyadi. Ketua Anang Pak Rosyadi bahasa jamaah-jamaah. Tanya dia siapa? Kok bisa kayak begini? Siapa yang nyuruh dia? Atas inisiatif siapa? Jawaban yang saya terima pada waktu itu kira-kira adalah bahwa beliau menyampaikan ya waktu itu ada rapat, saya nggak tahu rapat di mana, ya jelas di kantor ya. Lalu kemudian pihak-pihak yang lain mengatakan ya sudah, ini udah clear semua, tanda tangannya oke.
Kira-kira seperti itulah. Pihak-pihak ini siapa Pak Tuan Guru? Pihak-pihak ini yang ada. Pak Aros sudah ditanya. Saya tidak didetailkan ini. Saya nggak mau nyebut nama-nama orang lah ya, cuman ya kira-kira seperti Pak itu. Tuan Guru, waktu itu posisi Bapak ada di sini karena tadi kan DPU memberikan opsi bisa tergantikan tanda tangan itu jika gubernur sedang tidak ada di sini. Ya kalau ada pendelegasian ya bisa, tapi memang tidak ada pendelegasian dari saya gitu. Nah beliau menandatangani kenapa ya memang pertanyaan itu besar sekali dan saya yang paling penasaran terus terang ya, karena bukan tipe beliau gitu. Nah tadi saya sudah jelaskan apa adanya di depan majelis hakim, saya orang yang menanya langsung. Ya melalui orang yang saya percaya, coba ketuanya tanya dia kenapa kok. Nah jawabannya seperti ini. Ya ujungnya ya saya sih melihat ya kalau memang alurnya seperti itu apa ya mungkin terbawa oleh suasana rapat atau apa dan kemudian dianggap selesai, tidak juga dilaporkan kepada saya. Apakah ada deal-dealan? Saya tidak tahu, tidak berani saya mengatakan. Pak TGB tadi beberapa kali mengucapkan kecewa. Iya, siapa yang gak kecewa? Pasti kecewa lah, kan sedikit tidak saya juga terbawa-bawa akhirnya. Padahal kan kita ingin semua proses baik-baik lah ya, gitu ya, tugas tanggung jawab semua selesai. Saya kan sudah 7 tahun selesai jadi gubernur. Kita punya banyak tugas yang lain, tapi terpaksa harus ada sidang. Ya tentu saya kecewa. Gitu. Nah, saya berharap ya terlihat keadilan di sini lah ya. Kalau saya secara pribadi, ya saya melihat ini kelalaian mungkin ya, kelalaian gitu. Saya nggak berani ngomong-ngomong apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.